Selamat petang dan selamat datang ke kumpulan kebangunan rohani pada hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita dapat berkumpul di gereja pada malam ini. Dan untuk memulakan kebaktian kita akan menyanyikan beberapa buah lagu. Dan untuk lagu pertama kita akan buka dalam LPMI nomor 138, Puji pada Tuhan. Sing, puji pada Tuhan karena cintanya diberikan anaknya untuk manusia, dosa dihapuskan dengan hukumnya, memberi hidup untuk semua manusia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Besarlah anugerah kepada kita, bersoraklah kita mengikut Yesus. Kesucian dan keagungan Tuhan serani jalan memimpin umatnya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Bersoraklah kita mengikut Yesus. Kesucian dan keagungan Tuhan nerangi jalan memimpin umatnya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Untuk meneruskan kebaktian kita nyanyi dalam LPMI nomor 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan. Nomor 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan. Sing, Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan
Baiklah, kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, yaitu lagu Sion 449 yang bertajuk Tiap Hari Aku Selalu Berjalan. Mari kita semua berdiri. Surga, terima kasih Tuhan penintamangan dahai sekarang nak ketalip gisau musudah pun nabena natimung hati walai sembayang sepon nabena moi kirangau di pelajaran tindak kesedia buat dahai sudah pun nabena lebih gulu Tuhan terima kasih nampunan hai mantan insanan dosa kelemahan dahai Asa magantau di berkat petahkan rukmadahai. Damot hadi Tuhan, terima kasih untuk malaikat-Nu terus menjaga keyanan itu papainsadu di sana ni kuasa tengarat sepada simbayan hai mungkin di pelajaran homoi petahkan di tempinai nak kesedia. Kalau cucu lagi bekerja mitonggoy di pembicara dasar pun lebih sebab Malaysia Columbus di pelajaran ambiarno pelajaran moga itu kenggiratan iman masing-masing. Terima kasih Tuhan
Dapat untuk dua dahai, simbar no sesuai kehendak. Maan ku pasara iti, isalam tenak no untuk dahai. Amin. Selamat malam, selamat hari datang kepada semua jemaat-jemaat yang hadir bersama dengan kita di dalam kumpulan KKR malam pertama kita di gereja Kapa. Tidak dilupakan mengucapkan terima kasih karena ada beberapa kita punya tetamu dari gereja Keperingan. Selamat datang. Terima kasih, kami sangat berterima kasih karena Anda semua datang untuk bersama-sama dengan kita di dalam kumpulan KKR ini. Jadi inilah malam pertama untuk permulaan di dalam kumpulan KKR kita. Ada beberapa pengumuman di sini. Pengumuman pertama ialah kuis. Ada kuis, tapi diberitahukan di sini bahwa kuis ini adalah secara online dan juga soal jawab mengenai pelajaran. Maksudnya ialah pelajaran yang malam inilah. Jadi link akan dipamerkan di grup SDA Kapa nanti. Oke, jadi yang satu lagi ialah para petugas untuk esok ada jadwal yang telah dilekatkan di belakang dan sila pergi melihat jadwal itu. Jadi Anda mendapat tahu siapa yang akan bertugas esok. Pengumuman terakhir ialah mengenai pertemuan EJK ataupun lembaga gereja selepas kebaktian. Jadi diminta ahli lembaga gereja berhenti sebentar untuk kita membincangkan beberapa perkara selepas kebaktian nanti. Jadi sekarang saya menjemput pastor daerah untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam ini. Agak unik karena pembicara pertama kita adalah seorang wanita dan dipersilakan pastor untuk memperkenalkan pembicara kita. Salam reformasi. Selamat malam. Wah, tiada sound, tiada respon. Salam reformasi. Selamat malam. Oke, selamat bertemu di dalam kumpulan reformasi ataupun KKR bagi gereja Kapa. Ini adalah kumpulan ataupun KKR yang kedua selepas Keperingan. Oke, dan Keperingan saya hanya dibantu 2 orang untuk menyampaikan pelajaran, tetapi spesial untuk Kapa
saya dibantu oleh berapa orang? Berapa ini? Oke, 4 orang. Dan langsung mereka bagi saya rehat. Oke, dan terima kasih kepada pembicara-pembicara yang telah ditentukan untuk berbicara kepada kita sepanjang KKR ini. Dan selepas ini 15 hari bulan kita ada lagi KKR yang bermula di 15 hari bulan sampai 24 ya kan di Puhus. Dan itu juga kalau dapat mungkin ada juga pembicara-pembicara yang lain. Baik, sebelum kita meneruskan ceramah pada malam ini, kita bersyukur, kita berterima kasih sebab orang yang penting di dalam jabatan kita di Mission Sabah, Puan Doreen Lim, ya, sudah sedia di sini sekarang untuk memberikan ceramah untuk pembukaan ceramah seminar KKR kesehatan kita ataupun reformasi kesehatan. Dan beliau adalah pengarah kesehatan Mission Sabah kita, menggantikan Pastor Jim Gabu setelah Pastor Jim dipanggil untuk melayani di peringkat Baum. Oke, sekarang ini. Dan memang Pastor Jim dan Puan Doreen memang sudah serasi di dalam pelayanan ini. Selama 2 tahun masa pandemik, saya selalu mengikuti perkembangan ataupun ceramah-ceramah mereka melalui Zoom. Oke, bagusnya tempat waktu saya berada di Lahadatu, rangkaian internet sangat baik. Tetapi di sini malang bagi saya di sini, saya tidak dapat bersama dengan apapun program melalui Zoom sekarang sebab terlalu sukar bagi saya. Oke, untuk pengenalan saya sudah bercakap dengan speaker sebentar tadi ataupun pembicara kita pada malam ini. Saya kenal melalui YouTube saja selama 2 tahun. Tetapi bila saya tanya betul-betul dari mana dia ini dan siapa sebenarnya dia ini, nampaknya dia ini orang Labuan pula, ya kan? Ya, lahir di Labuan, tetapi dia belajar di SAS daripada 86 sampai 92 belajar di SAS. Saya mendahului sedikit dari dia, saya 80 hingga 82 saya di SAS. Oke, jadi ada 10 tahun lebih alatan dia. Dan dia pengalamannya dia bekerja di Pulau Pinang ataupun di Penang Adventist Hospital dari 93 belajar dan kerja sampai 2015. Lama juga kan pengalaman dia dalam bidang kesehatan ataupun di hospital ini. Sudah tentu pengalaman ini dia akan memberikan banyak perkara yang baru ataupun yang menarik di dalam ceramahnya nanti. So dia juga bukan lagi single nih, sudah bersuami dan orang Ipoh. Oke, dari Semenanjung. Dan sekarang mereka berada di Sabah sekarang ini. Baik, itu saja pengenalan yang saya boleh bagikan kepada kita pada pembicara ini. Dan sebelum beliau memberikan ataupun memulakan ceramahnya, kita bagikan peluang kepada Miss Jixi untuk menyampaikan lagu spesial kepada kita yang bertajuk Kekuatan Hatiku. Jixi.
kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Selamat petang, selamat malam semua. Saya minta kebenaran untuk buka emas ya. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat malam pada semua. Ini adalah kali pertama saya ke Gereja Kapak. Mungkin saya pernah ke sini waktu saya bersekolah di sekolah SAS dan aktif mengikut choir dan telah mungkin melawat gereja-gereja waktu itu, tetapi hilang ingatan. Saya tidak ingat. Tapi yang saya boleh tahu ialah setiap kalau kami pergi ke Ranau ataupun balik ke kampung nenek, di jalan inilah kami lalu dan kami bilang, oh Kapak di gereja Kapak di atas, dia bilang. Tetapi di sini saya melihat macam ramai
muka-muka yang saya tidak kenal. Mungkin kamu lebih kenal saya daripada saya kenal kamu. Adalah beberapa orang yang saya kenal. Dan tadi ada yang pergi tegur saya. Hai, saya tengok, oh si Herikado. Familiar faces. Dan saya bahasa Melayu bukanlah not my first language. Bukanlah bahasa yang saya biasa untuk digunakan berturut-turut tiap-tiap hari. Tapi apapun saya akan coba. Dan saya mungkin akan bercampur sedikit saya punya bahasa dalam English dan juga Melayu. Harap kita dapat mengerti dan kita akan belajar bersama. Okay? Sebelum kita mula, mari kita tunduk kepala sekali lagi dan saya akan pimpin dalam doa. Dear gracious Father in heaven, Lord, we thank you so much for this opportunity this evening that we can gather in your sanctuary to learn more of your words through health. Lord, we ask the Holy Spirit to be with each one of us here tonight as we learn together, that we will pick up the useful things in each of our life, that we can use that for all your glory, not for us. And hide me behind your cross and use me the way you possible can. In Jesus' name I pray. Amen. Dalam English, yang saya akan share ialah celebration ataupun perayaan. Celebration, saya rasa bagi pastor-pastor yang sudah lama di ladang, bukanlah satu topik yang baru, tapi ia adalah topik yang baru bagi saya. Sebab sebelum ini, saya bukanlah seorang pengarah ataupun orang yang duduk di atas. Saya adalah orang yang kerja di belakang tabir. Okay? Selama saya bekerja di hospital, saya sudah banyak juga departemen saya pusing, tapi departemen yang terakhir yang saya bekerja adalah di bahagian bedah kosmetik ataupun reconstruction. Saya sangat suka kerja di hospital sebenarnya, tapi memandangkan anak saya, dibilang, Mami, saya mau balik ke sekolah, saya mau pergi ke sekolah di mana kamu sekolah dulu. Saya bilang, saya sekolah di SAS, di Sabah, bukan di Pulau Pinang. Iya, saya mau pergi sana, dia bilang. Yaitu anak saya yang besar. Dia sekarang berada di Selangor, umur 19 tahun. Dan dengan kehendak Tuhan, dia akan mengikut kursus jururawat pada bulan November nanti. Apapun, mari kita masuk dalam pelajaran kita pada malam ini. Yang pertama, pilihan ataupun kita panggil choices. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita buat pilihan, betul atau tidak? Siapa yang tidak pernah buat pilihan dalam kehidupannya? Ada? Tiada kan? Walaupun kita yang sudah berumur ataupun anak-anak yang kecil, setiap satu kita membuat pilihan dalam kehidupan. Pilihan dalam kehidupan banyak sekali. Oke, coba kita huraikan. Waktu anak kecil, sekecil-kecil bayi, kamu ingat mereka tidak buat pilihan? Mereka buat pilihan. Pilihan apa yang mereka buat ialah saya mau nakal atau tidak. Saya mau nangis ataupun tidak. Itulah pilihan mereka yang simple. Apabila dia sudah pergi ke sekolah, dia ada pilihan juga. Pilihan saya mau buat kerja rumah ataupun saya tidak mau. Tahap kemudian apabila sudah remaja. Remaja itu saya mau belajar bersungguh-sungguh ataupun tidak. Lepas sekolah apa? Mau cari kerja. Saya mau cari kerja ataupun tidak mau. Itu pilihan mereka juga. Bagi ibu bapak bilang, bah sudah habis belajar itu, apalagi kamu mau sambung, bah sambung, kalau mau sambung sudah habis, masa untuk mau cari kerja. Tapi pilihan juga, mau kerja ataupun tidak mau kerja.
Saya tahu di mana-mana juga ada anak-anak muda yang sudah habis kuliah, habis sudah, tinggal mau cari kerja lagi, tapi nanti dia bilang, itu pun pilihan juga. Nanti selepas itu mau pilih teman hidup, sudah berkeluarga, sudah kawin, mau pilih, mau ada anak kah tidak mau ada anak, mau berapa orang, macam mana saya punya rumah tangga seharusnya. Itu semua pilihan. Bahkan pilihan yang Tuhan kita bagi kepada setiap kita adalah pilihan keselamatan. Kita pilih untuk mau selamat atau tidak mau. Apa pilihan kita? Mari kita buka dalam Alkitab. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Sengaja saya tidak sediakan. Coba kita buka Alkitab Matius 7 ayat 13. Ada sesiapa yang mau baca? Matthew 7 verse 13. Ada siapa yang mau baca? Terima kasih. Terima kasih. Ya, ayat ini mengatakan jalan yang luas. Selalu orang senang cari kalau jalan yang luas. Kalau ayat yang seterusnya itu jalan yang sempit. Tidak ramai yang melihatnya. Jadi pilihan mana satu yang kita mau? Jalan yang luas ataupun jalan yang sempit? Itu adalah pilihan kita. Jadi baiklah kita pilih dengan pintar ya. Make your choice wisely. Dalam bahasa Inggris mengatakan. Yang seterusnya. E. Yaitu exercise ataupun bersenam. Bersenam. Siapa yang rajin bersenam di sini? Coba angkat tangan. Thank you. Thank you. Saya turun tangan dulu lah. Sebab saya tidak rajin mau pergi exercise. Saya terus terang nih, dulu sebelum saya kawin di Pulau Pinang, saya rajin exercise. Kawan-kawan saya yang pergi exercise nih kan si Harry Kadot tahu juga. Ataupun kawan saya Priscilla, dia pun tahu juga. Setiap hari lepas saya habis kerja, saya kerja di klinik kan. Jam 5 kami akan terus pergi ke Botanical Garden. Dan kawan-kawan saya yang pergi hiking itu bukan anak-anak muda. Anti-anti sudah yang saya panggil waktu itu. Waktu itu saya baru 20-an. Rajin saya pergi hiking. Sampai mau dekat pergi Penang Hill setiap hari. Hampir setiap hari. Naik, turun. Lepas itu cerita-cerita lagi sama dia orang. Saya rajin. Tapi kalau lepas saya kawin sudah kan saya malas. Sudah. Bukan juga malas apa. Tapi mau jaga anak. Tapi semua itu kan alasan dia bilang, alasan. Tapi bersyukur juga saya kepada Tuhan, bolehlah masih lagi sihat, tapi mustahlah balik itu kan exercise. Exercise adalah satu aktiviti yang amat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Walaupun kita cakap kita tidak exercise, tiap siapa yang berjalan kaki setiap hari, adakah kamu jalan kaki? Ada? Siapa yang tidak jalan kaki di sini? Langsung tidak jalan kaki. Tiada bahkan. Semua kita berjalan kaki dari poin A ke poin B. Kita jalan. Itu juga satu exercise. Tetapi kalau mau exercise yang sebaik-baiknya, haruslah kita exercise untuk satu masa berlangsungan. Continuously. Not jalan, orang bilang kan saya pergi mindahu bah. Ya, itu pun exercise juga. Tetapi itu mindahu itu kan, kau sedang potong-potong sini rumput, sudah siap kau pindah lagi sana, potong-potong-potong, pindah lagi. Tapi itu kan dia bukan konsisten, dia bukan satu jalan yang konsisten.
Ya, exercise ataupun bersenam supaya lemak-lemak ini semua dibakar ialah supaya kita konsisten selama 30 menit. Sekurang-kurangnya. Of course kalau kita mau lagi mendalam, exercise nih kan banyak, boleh kita cerita untuk satu sesi pun tidak habis juga itu. Tapi saya ambil yang penting dulu ya. Exercise itu baik kepada kita sebab ia memberi kesan yang baik dalam kesehatan dan juga ia membantu kita untuk memerangi penyakit. Orang bilang betulkah? Betul. Kalau kita exercise setiap hari, ia membantu kita untuk kontrol berat badan. Kalau orang yang kamu rasa diri kamu lebih dia bilang bahasa pasar-pasar, dia bilang lebih bebeh, dia bilang yang lebih sedap kalau dipeluk, dia bilang kan, yang banyak lunak-lunak sedikit itu. Nah, kita mau kasih susut berat badan, kita boleh start exercise ataupun start bersenam. Ia juga membantu dalam mood. Kata ada orang yang sikit-sikit mau marah, dia bilang, ataupun sikit-sikit mau melenting sudah. Tapi kalau kau pergi exercise kan, dia boleh membantu. Sebab kalau kau sudah penat, kau balikkan, tiada sudah mood kau mau marah-marah, bah. Yang lain itu kau mau ingat itu, saya sudah mandi, nanti saya mau tidur, dia bilang. Tidak jadi mau gaduh-gaduh sana rumah. Ya. Dan meningkatkan energi, memberi kita tenaga. Oke? Ia juga membantu untuk orang yang ada masalah masalah ya saya pikir dulu perkataan kita limpas dulu. Memberi promosi tidur yang lebih baik. Ia membantu kita untuk tidur. Kalau kau bilang kan, kenapa ini setiap malam saya tidak dapat tidur? Pergilah kau exercise. Sebab kalau sudah exercise, dia sudah rasa penat, kita punya tenaga sudah digunakan. Dan petang itu nyenyaklah tidur. Coba kamu lihat itu budak-budak. Kalau dia berlari, kau kasih lari dia satu petang, biarlah. Sampai dia berpeluh, mandi peluh itu kan, malam itu kan awal dia tidur. Betul kah tidak? Betul kan? Nah, saya nampak sudah angguk-angguk kepala itu yang mama-mama semua itu. Kasih lari sama itu budak supaya dia punya tenaga sudah kena pakai. Nah, nanti malam dia tidur supaya dia tidak kacau, dia bilang. Oke? Ia juga memberi kita kegembiraan. Kita dapat bersosial dengan kawan-kawan ataupun kita mendapat eratkan hubungan kita bersama dengan keluarga. Nah, sebelum saya diberi tugas di mission, saya bertugas sebagai seorang jururawat di bahagian community service. Ataupun kalau kamu pernah ke tamu, hari Rabu kamu nampak dulu ada van yang dibawa, ada kanopi, sana kami cek tekanan darah, gula dengan kolesterol. Waktu di sana, begitulah setiap hari Rabu, itulah saya punya cerita. Mesti mau pergi bersenam, mesti mau begini, begitu dia bilang. Ya. Dan apabila kita memberi nasihat itu terpulang juga kepada orang yang terima itu, dia mau buat atau tidak. Itulah dipanggil choices, dia bilang kan. Dan ia memberi kegembiraan ataupun memberi kita sosial untuk mengeratkan perhubungan. Dan satu lagi, serius in medically, oke? Ia mempromosi kehidupan ataupun hubungan seks antara suami dan istri. Oke, yang mengeratkan. Alright. Ya, tadi yang tidak mau keluar dari otak saya ialah ketagi. Kalau kita terlampau ketagi dengan handphone lah, ketagi dengan sesuatu lah, kita keluar, pergi bersenam. Ia sangat membantu. Oke? Seterusnya, liquid ataupun air. Air. Siapa yang kuat minum air di sini ya? Bagus.
Ya, air adalah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa itu penting? Sebab tubuh kita, setiap kita di sini, tubuh kita mengandungi air at least 60% terdiri daripada air. Di mana? Air liur kita ada air. Darah kita juga harus ada air untuk mengalir dengan lancar. Kita berpeluh, kencing. Apabila kita bercakap, uap yang keluar itu juga mengandungi air maksud saya. Sorry. Dan badan kita harus adakan air yang secukupnya untuk berfungsi. Mari kita tengok bahagian-bahagian dalam badan yang memerlukan air. Otak dan ginjal. Oke? Ia memerlukan 80 ataupun 85% air untuk berfungsi. Kurang dari itu, dia akan sakit. Jantung dan paru-paru sebanyak 75 sampai 80% air. Oke? Otot yaitu tangan kita bergerak ataupun tangan kaki kita bergerak. Hati yang bukan jantung, hati, liver, oke? Dan juga kulit kita. Kulit walaupun dia bilang waterproof nih tapi ia memerlukan air juga sebanyak 70 hingga 75%. Oke? Darah kita memerlukan 50% air untuk mengalir ke seluruh badan kita. Tulang juga memerlukan air 20 hingga 25%. Yang ini saya baru belajar juga. Gigi kita nih, gigi yang kita bikin makan, ia juga memerlukan air sebanyak 8 hingga 10%. Jadi air itu adalah sangat penting. Jangan kita tunggu sampai yang dia bilang, saya belum haus bah. Kalau kita tunggu sampai yang kita haus itu, berarti kita sudah dipanggil itu kan badan kita sudah dehydrated, sudah kekeringan. Jadi jangan tunggu sampai haus dulu dia bilang, baru pergi minum air. Haus bukan haus yang ada warna, yang ada taste, bukan itu. Ini adalah air jernih dia bilang, oke? Air jernih. Dan apa kegunaan dia? Kenapa kita harus meminum air yang banyak? Kalau kita minum air yang banyak, ia membantu untuk mengawal suhu badan kita. Ia banyak teknikal di situ, oke? Dan apabila kita minum air yang cukup, dia akan membuat suhu kita stable ataupun steady lah dia bilang. Sebab kalau kau kurang minum air, kau akan rasa diri kamu itu akan demam. Kau rasa panas-panas. Tapi pergi cek tidak juga berdemam dia bilang. Dan kalau kita minum cukup air, kita akan berpeluh. Dan apabila kita berpeluh, sebenarnya berpeluh itu bagus. Apabila kita berpeluh, ia akan membuat badan kita sejuk. Kalau kita demam, dan kenapa? Kenapa? Dia bilang kan, pernah kamu dengar? Tapi biasanya Cina lah, Cina. Kalau dia bilang waktu kau demam, kau minum air yang panas, kau tutup, dia bilang, pergi masuk sana bawa kumut, dia bilang, supaya kau berpeluh. Kenapa? Kalau kau berpeluh sudah, yang itu peluh di sini atas tangan itu kan, itu angin tiup, dia akan turunkan kita punya suhu badan. Kalau kita bereksersis di luar panas, kalau kita berpeluh, ia akan mengawal suhu badan kita. Ia adalah satu yang baik. Tapi kalau kita tidak cukup minum air, peluh pun tidak mau keluar. So itulah pentingnya meminum air. Dan ia juga memberi supaya sel-sel dalam badan kita itu berfungsi dengan baik. Pada mulanya, saya juga bukan seorang yang suka minum air. Dan kalau satu hari mau kasih habis 1 liter itu memang masalah saya. Tetapi ada cabaran saya,
satu kawan saya waktu saya kerja di SES. Dia bilang, oke, kita cabar, kau dengan saya, oke, kita dua bercabar, dia bilang. Kita mesti mau kasih habis satu hari 1,5 liter, dia bilang. Aduh, saya bilang, macam mana mau kasih habis nih? Bah, kau pikir-pikirlah macam mana mau kasih habis, dia bilang sama saya. Bukan dia membantu, tapi mau mengolok lagi. Jadi, saya pun minum. Bangun pagi terus, 1 cup. Itulah yang saya paling boleh. Oke, mula-mula. Kalau kau mau masuk cup yang kedua, saya mau muntah, silap saya. Tapi kalau kau punya praktis, boleh sudah. 1 kali saya minum, sekarang 500 ml boleh kasih habis. Tapi saya kena icik sana rumah. Macam kerabau kau, dia bilang. Tapi tidak apa, yang penting kita sihat, oke? Dan ia juga membantu dalam pembuangan. Pembuangan apa? Pass urine and pass motion, yaitu kencing dan juga buang air besar. Oke. Jadi anak-anak harus kita didik dari awal, yaitu harus secukup-cukupnya minum air. Kalau tidak itu sembelitlah dia punya alamat. Oke? Itu adalah air. E, environment ataupun persekitaran. Apakah ia penting? Penting atau tidak? Kesedaran alam sekitar. Satu tasik yang cantik di mata kita lihat, tapi ia mati dicemari air ataupun airnya tercemar. Kita harus mau pandai memilih di manakah persekitaran kita itu bersih atau tidak. Bebas daripada timah ataupun plumbing, oke? Janganlah pergi tempat yang terlalu padat. Ingat itu waktu pandemik dia bilang jangan pergi tempat yang padat kan? Persekitaran. Itu udara yang segar. Actually, kamu di sini kan beruntung. Udara segar sebab kamu di atas bukit kan? Dan begitu juga pembalakan juga memberi kesan yang besar kepada persekitaran kita. Oke? Dan apabila ada pembalakan, perubahan iklim. Jadi kamu tahu masa sekarang ini, kamu yang tinggal di area kampung lah ini kan, sangat bersyukur sebab orang yang dari kota, di city, mereka ingin tinggal di kampung. Waktu saya di Pulau Pinang, ada ini dokter kanak-kanak. Dia selalu cakap dengan saya. Dia bilang, Dorin, bagus kau bawa anak kau baliklah kau pergi sana Sabah. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, di sini punya udara, kau akan dapat alergi semua, kau punya anak akan sakit. Dia bilang, saya rasa kau balik pergi sana Sabah kan dengan pokok-pokok dan udara yang segar itu. Dia bilang kan, ya sangat membantu. Dia bilang. Saya mengucap syukur walaupun anak saya berpindah balik ke Sabah, yang anak sulung sudah umur 12 tahun. Anak yang kecil itu baru darjah 1, darjah 2. Oke, antara mereka itu dah 5 tahun alatan. Apabila mereka sudah balik ke sini, saya cakap, wah, janganlah kamu sakit Sebab waktu anak saya di Pulau Pinang, sentiasa setiap bulan waktu membesar itu, setiap bulan memang ada selasma. Kalau bukan running nose, batuk lah itu. Setiap bulan memang bawa jumpa dokter. Kalau dia punya obat apa? Yang obat batuk lah, obat selesma lah. Tukar dokter lain, obat yang bikin dia bilang terus dia bilang macam tu Saya bilang waktu saya kerja di hospital murah kami bayar, cuma 25% saja yang kami bayar. 75% hospital yang tanggung. Jadi obat itu 100 ringgit, saya cuma bayar 25 ringgit. Sekali saya sudah keluar dari hospital, saya bilang kalau saya pergi farmasi 100 ringgit saya beli, orang beli, saya juga bayar 100 ringgit. Tapi saya syukur kepada Tuhan. Saya balik di sini, saya bilang Tuhan, biarlah Engkau menjaga anak saya supaya dia tidak sakit. Sampai sekarang belum pernah lah saya bawa betul-betul pergi sana hospital mau pakai itu obat yang pam ataupun obat yang batuk ataupun adalah sikit-sikit tapi tidaklah baterok.
Ya, so it is important for us to choose the correct environment to raise our children or even to for ourselves. Okay? Pancaran sinar UV yang berlebihan. Apabila pokok semua dipotong jadi gundul sudah itu tanah dibilangkan, itulah dia yang rasa panas. Kamu boleh rasakan kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu pada musim-musim sekarang, panas betul. Kalau yang 10 tahun yang lalu, panas dia itu tidak seberapa, masih boleh tahan. Dalam beberapa minggu yang lalu ini saya tidak boleh tahan. Saya lah orang yang jarang-jarang berpeluh pun, saya punya baju berpeluh habis basah. Ya, so we have to be very careful ataupun sedar akan persekitaran kita. Begitu juga dengan persekitaran dalam badan kita. Bukan di luar saja, tapi dalam badan kita. Kita harus mau jaga persekitaran badan, yaitu kesehatan kita. Bagaimana saya boleh buat bahagian saya untuk menjaga persekitaran saya? Tanyalah question itu kepada diri kita sendiri, supaya kita boleh berubah. Sebab kita boleh bercakap dengan panjang lebar, tetapi akhirnya juga pilihan kita sendiri. Oke? Seterusnya, believe, kepercayaan. Pada zaman sekarang, kalau ada orang yang kamu tidak kenali, pergi rumah kamu ketuk pintu. Kamu mau buka itu pintu? Serasa zaman sekarang kalau ada orang berketuk di pintu, semua senyap dalam rumah. Saya pun akan bersenyap juga. Saya akan pergi cubuk dulu sana begini. Kalau saya tengok dia itu mungkin boleh bawa cakap punya orang, muka dia bukan macam penjahat. Saya bilang, kenapa itu? Saya bilang, siapa kau cari? Jangan bilang dia ketuk di rumah kau. Orang yang telepon di handphone saya yang tidak set dalam handphone saya, teragak-agak juga saya mau jawab. Saya minta maaf kalau ada yang kamu yang cari saya tapi saya tidak jawab telepon kamu ya. Mungkin kamu WhatsApp saya lagi bagus. Sebab kalau kamu ambil telepon sekarang macam-macam. Yang akan scam kamu lah, ada yang mau minta inilah, macam-macam pembohongan yang kamu dapatkan. Jadi susah kita mau percaya. Sedangkan jiran kita pun kita tidak percaya kadang-kadang. Ya, berita-berita yang kita dengar, apakah itu benar? Apakah itu tidak benar? Mana satu yang bagus, mana satu yang tidak bagus? Contohnya, alkohol kita dengar kan? Alkohol itu tidak bagus untuk kita. Tetapi kadang-kadang di newsletter kita baca itu baik untuk jantung kita. Pernah dengar? Dia bilang bukan kamu minum sampai mabuk, sikit saja itu untuk kesehatan jantung. Betul atau tidak? Coklat, siapa suka coklat? Pastor, coklat dia bilang menggemukkan. Tetapi pernah kamu dengar? Ia membantu untuk menurunkan berat badan. Bagaimana itu? Bikin kurus, dia bilang. Macam mana dengan kopi? Kopi itu tidak bagus untuk kita kan? Secara umum lah, jangan dikatakan Adventist atau non-Adventist. Secara umum dia tidak baik kalau minum dengan lebih. Tetapi baru-baru ini, adalah 1-2 tahun dia bilang, dia bagi kamu umur panjang Macam mana itu? Saya kasih nasihat bapak saya, Pak janganlah kau terlampau minum kopi, saya bilang. Bapak saya bukan Adventist Jangan kau terlampau minum kopi, saya bilang. Ia meragut kau punya kalsium dalam badan. Dia membuat kau mau balik-balik mau kencing waktu malam, saya bilang. Dia bilang dia bilang, kalau kau minum banyak kopi, dia kasih panjang umur dia bilang sama saya. Pas saya mau cakap. So itulah pilihan kita, apa itu benar, apa itu kita mau terima. Yang mana satu yang benar?
Dia bilang coklat menggemukkan, tapi ada yang bilang menguruskan, membantu untuk bring down your weight, dia bilang. Percaya adalah satu gunung yang penting bagi manusia. Ada satu cerita. Ada nih orang, dia datang jumpa dengan dokter. Macam-macam dia bilang, saya sakit sini, sakit sana. Dia bilang kan, dokter mau faham apakah sakit dia sebenarnya. Dia bilang, saya rasakan ada ini evil spirit, dia bilang, yang masuk di badan saya lah, yang buat saya sakit, dia bilang. Jadi ini dokter pun, kau tunggu sekejap, dia bilang. Dia pergi ambil itu tube yang ambil darah, mau kasih masuk itu tube kan. Jadi ceritanya begini, dia ambil itu darah, dia masukkan dalam tube, ada 2 tube. Jadi tube yang dia kasih masuk itu, ini 2 tube, satu ialah air garam di dalam dia, yang satu ialah hydrogen peroxide, oke? Kalau yang kerja di hospital tuh kamu tahu lah apa maksudnya, dia adalah jenis kimia. Dan apabila dia kasih masukkan darah di dalam tabung uji itu, yang dia kasih masuk dalam hydrogen peroxide itu kan, itu darah hilang. Tidak sudah nampak warna merah. Oh, saya tahu sudah apa saya mau buat. Apa terjadi dengan kau, dia bilang itu dokter. Jadi dia bilang, kau pergi sana, kau tunggu dulu sekejap, nanti saya datang, dia bilang. So itu orang pun pergi sanalah. Dan dokter itu masuk dalam, beberapa saat kemudian dia keluar. Oke, saya bagi kau ni ubat, lepas itu kan kau akan sembuh, dia bilang. Dokter itu dia kasih suntik. Oke, dia kasih suntik obat di tangan orang itu. Dan lepas itu dia sudah suntik, dia bilang, saya rasa itu evil spirit tidak sudah dalam badan kau, dia bilang. Terus orang itu dia rasa, saya lega sudah. Apa yang dokter bagi itu? Dokter bagi itu adalah air garam yang dia suntik. Tetapi sebab dia percaya, disebabkan dia percaya dokter itu sudah menyembuhkan dia dengan memberi suntikan itu, dan dia rasa lebih lega. So it is all up here. Oke, kita punya choice. Kita percaya. Oke? Dan sudah dikaji, aktiviti keagamaan meningkatkan kesehatan. Dan laporan mengatakan ia memberi kita hubungan sosial sesama kita di sini dalam gereja, yaitu kita ada hubungan bersama. Oke? Memberi pengaruh yang positif dan juga memberi pengaruh supaya orang itu tidak mempunyai pemikiran yang negatif. Kalau kita kurung sejak di dalam rumah, tidak mau jumpa siapa-siapa, itulah penyakit akan datang. Apabila kita bersuah dengan sesama yang lain, ia memberi kita satu kegembiraan. Sekarang sudah endemik, kita pelan-pelan kita akan lupa. Waktu kita pandemik, saya masih ingat, kalau kau mau tengok balik, waktu pandemik itu, semua berkurung di rumah. Sedangkan di jiran pun kau tidak mau, apa kau buat tuh, dia bilang. Cakap pun tidak mau. Apalagi baru keluar, COVID, dia bilang. Jangan kau pergi sana, dia bilang. Itu anak yang stres, anak saya pun stres juga di rumah. Tapi kita harus mau berpositif. Sekarang kita sudah endemik, tapi kita harus juga berjaga-jaga. Oke? Jadi itulah penting, kita harus mau percaya apa yang kita mau percaya. Seseorang evangelis berkata, percaya pada diri sendiri, kita ditakdirkan akan kecewa. Percaya akan teman, mereka akan mati dan tinggalkan kita. Amanah ataupun percaya dengan uang,
ia mungkin akan diambil dari kita. Kepercayaan dalam reputasi, fame, lidah yang fitnah boleh menghancurkan. Tetapi percaya kepada Tuhan, Anda tidak akan bingung dalam masa atau selamanya. Itu adalah kata-kata seorang evangelis. Ayat yang saya mau kutip di sini, yaitu Amsal 10 ayat 27. Sebahagian dari itu ialah takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendekkan. Takut Tuhan bukan kita mau takut, kita hormat. Apabila kita hormat kepada Tuhan, dan Tuhan telah berjanji yang Dia akan memperpanjangkan umur kita, Dia akan memberi kita kesehatan. Apabila kita respect, taat kepada Tuhan, taat dengan health law, hukum kesehatan, Tuhan telah berjanji yang Dia akan memberkati kita. Tapi kalau kita tidak ikut hukum kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita adalah seperti orang fasik dan umur kita akan diperpendekkan. Yang last untuk malam ini, yaitu R, rest, ataupun rehat. Seorang juru terbang, pilot. Dan ada seorang anak perempuan 7 tahun. Dengan ayahnya, dia bilang, saya mau belajar untuk membawa kapal ini, untuk terbangkan kapal ini. Tapi ada instruktur dia. Instruktur dia seorang pilot. Dan anak perempuan ini dia mau terbang bersama-sama dengan pilot ini. Pilot ini dia ada dia telah mencipta satu reputasi, yaitu setiap penerbangannya itu semuanya sukses. Tetapi sebab kan ada ini anak yang berumur 7 tahun yang mau belajar supaya dia pun mau bawa itu kapal terbang. Jadi ini pilot telah dipanggil untuk memberi tunjuk ajar. Disebabkan ini anak ialah baru 7 tahun mau belajar untuk membawa kapal terbang. Jadi ialah menyebabkan satu berita yang orang ramai mau datang. Jadi kau tahulah kalau ada hal-hal yang aneh dibilangkan, orang semua pupus-pupus datang mau tahu mau interview ini, interview itu kan. Jadi ini pilot, dia pun diinterview siang dan malam. Tidak cukup tidur. Akhir sebelum dia mau terbang, dia cakap dengan istrinya, dia bilang kan, saya sangat penat, saya tidak cukup tidur, dia bilang. Sebab dengan interview yang sedemikian, dia bilang kan, ayah, saya harap ia akan berlalu dengan cepat, dia bilang. Jadi disebabkan dia penat, setiap pilot itu sebelum dia melepaskan penerbangannya itu, dia akan cek banyak tempat yang akan cek. Tetapi disebabkan dia penat, dia lupa mau cek benda-benda yang tertentu sebelum dia berlepas. Apabila dia berlepas, sebabkan dia penat, dia hilang kawalan, kapal itu langsung masuk ke bahagian yang beribut. Kapal terbang itu terjunam. Tiada satu orang pun yang hidup. Dalam kapal itu ialah pilot itu, anak itu dengan ayah tersebut, yang anak, bapak kepada anak tersebut. Dan disebabkan oleh dia tidak cukup tidur, kepalanya, otaknya tidak dapat berfungsi dengan baik. Ya, kita membuat pilihan di depan otak kita. Di sanalah info itu masuk, di sanalah data kita, di sana juga lah buat pilihan. Dan apabila kita tidak cukup tidur, ia tidak akan berfungsi dengan baik. Sudah dibuat satu analisis, apabila kita kurang tidur, kita juga kurang berproduksi. Kadang-kadang ya orang yang sudah berumur dia bilangkan saya susah mau tidur.
Saya tidak menafikan. Tetapi cobalah dengan cara begini, bersenam. Tadi kita sudah cakap pasal bersenam. Bersenam membantu. Dan masa kita tidur haruslah bertetap. Same time you go to sleep, same time you wake up. Oke? Ia termasuk juga dengan hujung minggu. Biasanya kan kalau kita bilang, oh hari-hari biasa kita kerja, saya mesti tidur awal, bangun awal sebab saya mau pergi kerja. Tapi kalau hujung minggu datang, biarlah saya lambat-lambat sedikit dibilang. Kalau kita mau ada satu pattern yang bagus, harus termasuk juga weekend dia bilang. Mesti mau tidur awal, bangun awal. Masa yang tertentu. Gunalah bilik yang senyap dan buatlah bilik kamu itu seenak-enaknya. As comfortable as possible. Makan makanan yang senang hadam waktu malam. Don't eat like a king at night. Eat like a beggar. Oke, jangan kita kasih terbalik kita punya. Biasanya kita ada makan breakfast kan. Breakfast kita makan heavy. Tengah hari kita makan sedang-sedang. Malam itu kita makan sedikit. Kalau mau makan full meal boleh makan awal. Oke? Janganlah kamu lihat wayang-wayang yang menyeramkan ataupun action movie. Mau tidur begini masih lagi terbayang-bayang sana. Mau kejar-kejar sama orang. Oke? Tapi sekiranya semua itu sudah dicoba masih ada masalah, jumpalah dengan dokter. Dan satu-satunya yang saya coba baru-baru, yaitu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, put sleep in my eyes and help me to sleep. Kalau saya berdoa begitu, cepat saya akan tertidur. Dan Tuhan itu maha adil. Dia tahu kita semua perlu rehat. Sebab itu dia ciptakan hari Sabat di mana kita berehat. Oke? Dalam Keluaran 20 ayat 8 yang mengatakan remember the Sabbath day and to keep it holy. Untuk mengakhiri malam ini, panjang lagi ya, nanti kita sambung, oke? Cukup untuk malam ini, dan saya mau pilih ayat ini yaitu Joshua 24 verse 15. Dalam petikan ayat ini, saya mau ambil di tengah-tengah. Choose you this day, whom ye will serve. Pilihan mana yang kamu mau? Mau pilih untuk yang sihat? Mau pilih untuk exercise? Mau pilih untuk meminum air yang secukupnya? Pilih tempat yang segar, yang baik? Ya. Pilih untuk istirahat kah? But as for me and my house, we will serve the Lord. Saya harap ini adalah doa kita setiap di sini. Kita mau, kita dan juga keluarga taat kepada Tuhan dan terus mau sehat. Sebab apabila tubuh kita sehat, di sanalah kita boleh melayani Tuhan dengan lebih mantap. Kalau kita sakit, kita tidak dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi pilihlah pada hari ini kepada kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah doa saya untuk kita semua di sini. Begitu juga dengan keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Dorin, satu ceramah yang menarik bagi kita untuk memulakan reformasi kesehatan kita pada malam ini. Jadi seperti yang kita lakukan untuk gereja Keperingan, setiap malam ada sahaja catatan-catatan kita masing-masing yang kita mau perbaharui.
Jadi sebagai contoh saya katakan tadi mengenai dengan penggunaan minuman seperti kopi, okay? Kalau itu adalah amalan dan sudah kita tahu itu tidak semestinya kita amalkan. Dan kalau kita mau reform, kita mau perbaharui kesehatan kita, tulis perkataan kopi itu, kemudian masukkan ke dalam kotak reformasi. Isuk akan ada itu, okay? Akan ada kotak-kotak. Jadi mungkin itu akan diletakkan di luar di sebelah sana di pintu masuk tuh, supaya tidak kelihatan siapa orang yang memasukkan. Tapi kalau kamu tulis nama pun oke juga, tapi tiada yang mau baca ini, tiada yang mau baca. Dan kotak itu tertutup, tiada yang boleh buka, oke? Dan semua apa yang kita mau perbaharui di dalam kehidupan kita, penggunaan ataupun aplikasi hidup kita dalam mengenai kesehatan yang bertentangan dengan firman Tuhan ataupun dengan pengajaran doktrin kita, tuliskan dan simpan ataupun letakkan ataupun masukkan dalam kotak reformasi itu nanti. Kita akan melihat akhir kumpulan ini selepas perjamuan kudus pada 11 hari bulan, kita akan buat pembakaran untuk benda-benda ini. Sebab kita mau itu akan kita lupakan dan kita tidak mau menyentuh ataupun melakukannya lagi. Inilah keperluan reformasi kita. Oke, terima kasih Puan Dorin, satu presentasi, satu ceramah yang menarik dan banyak perkara-perkara yang kita dengar sebentar tadi yang mungkin masih kita amalkan, tetapi kita mau berubah dalam hal ini. Jadi besok akan disambung oleh Pastor Hamir. Untuk malam esok, dan tajuk ataupun topiknya sudah kamu nampak itu di dalam viral di WhatsApp grup kita masing-masing. So itu makluman saya mengenai dengan kata-kata yang perlu kita catat ataupun perkara-perkara yang perlu kita catat untuk kita hapuskan, untuk kita tinggalkan, dan kita tidak mau mempraktikkannya lagi. Jadi esok kotak itu akan berada di ruang masuk sana yang akan disediakan oleh admin kumpulan KKR kita. Saya serahkan kepada pengacara. Oke, mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu I Will Go.
Mari kita berdoa. Bapa di kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan Bapa sepanjang acara ini. Bapa, setiap kami di sini ada pergumulan kami setiap masing-masing. Dan saya meminta di sini supaya Roh Suci Bapa sentiasa berserta dengan setiap kami di sini, membantui kami dalam pergumulan, dalam kehidupan dan juga kesehatan kami. Biarlah Engkau memberi kekuatan dari surga supaya kami dapat menangani tabiat-tabiat yang tidak baik itu. Sementara kami akan bersurai dari gereja, biarlah Engkau juga beserta setiap kami di sini supaya kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa karena mendengar doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke, senang tutuang kapig ruba ta kaguswap. Tuang swap.